Oke, for listener thinker, thank you buat lu yang mau dengerin ini mengenai tentang Ted Bundy, si pembunuh berantai yang berdarah dingin. Murder is not just a crime of lust or violence. It becomes possession. They are part of you. The victim become a part of you, and you two are forever one. And the ground where you kill them or leave them become sacred to you, and you will always be drawn back to them. Ted Bundy. Oke bro, dimanapun lo berada, kali ini gue mau membahas tentang Ted Bundy, si pembunuh berantai yang berdarah dingin, yang mukanya cakep, karismatik, tapi tetap aja pembunuh berdarah dingin. Nah, gue mau gambarin dulu Ted Bundy. Ted Bundy menggambarkan dirinya sebagai si pembunuh berdarah dingin yang pernah kamu temui. Dan dia memang benar, setidaknya setelah kita tahu semua sepak terjangnya. Selama musim semi dan musim panas tahun 1974, polisi di Pacific Northwest mulai panik. Sejumlah wanita di perguruan tinggi di Washington dan Oregon tiba-tiba menghilang dalam waktu 6 bulan saja. Para penegak hukum hanya memiliki sedikit petunjuk mengenai siapa pelakunya. Dalam rentang waktu 6 bulan tersebut, para wanita itu telah diculik, dan kepanikan itu memuncak ketika suatu hari Janice Ann Ott dan Dennis Maria Neslen tiba-tiba saja menghilang di siang hari. Justru ketika mereka sedang berada di pantai yang ramai. Nama daerah pantainya Lake Samamis State Park. Saat hilangnya Ott dan Neslen, beberapa wanita memberi kesaksian. Mereka ingat ketika ada seseorang pria yang mencoba mendekati dan memikat mereka untuk ikut ke mobilnya. Tapi pria tersebut gagal merayu wanita itu. Lanjut bro. Para wanita yang bersaksi tersebut menceritakan tentang ciri-ciri pria itu, bahwa seorang pria muda cukup menarik dan mengendarai mobil Volkswagen Beetle berwarna coklat, dan pria itu memperkenalkan dirinya bernama Ted. Setelah mempublikasikan ciri-ciri dan deskripsi yang diberikan para saksi kepada publik, akhirnya polisi dihubungi oleh 4 orang yang mengenal ciri-ciri tersebut dan mengidentifikasi pihak tersebut sebagai Ted Bundy. Lanjut bro. Keempat orang yang datang ke kantor polisi untuk memberikan informasi ini adalah mantan pacar Bundy, teman dekatnya, salah satu rekan kerjanya, dan seorang profesor psikologi yang pernah menjadi dosen Bundy. Tetapi polisi justru berpikir ulang mengenai fakta-fakta yang sudah dikumpulkan. Menurut mereka, nggak mungkin seorang mahasiswa hukum yang bersih dari catatan kriminal bisa menjadi pelakunya. Mereka pun mencoret nama Ted Bundy dari daftar tersangka. Bisa banget tuh Ted Bundy. Soalnya dia mahasiswa fakultas hukum bro. Jadi kata polisi banyak, nggak mungkin lah, dia kan mahasiswa fakultas hukum, nggak mungkin melanggar hukum. Kalau menurut lo bisa kejadian nggak orang fakultas hukum melanggar hukum atau enggak? Lanjut. Profil dan penilaian sosok Ted Bundy di mata polisi dan masyarakat justru sangat menguntungkan dirinya berkali-kali sepanjang karirnya sebagai salah satu pembunuh berantai yang paling terkenal dalam catatan sejarah. Ted Bundy yang saat ini kita telah mengenalnya sebagai pelaku pembunuhan setidaknya ada 30 korban di 7 negara bagian Amerika Serikat pada era tahun 1970-an. Saat itu memang bisa membohongi semua orang, para polisi yang tidak mencurigainya, termasuk para wanita yang telah terperangkap tipu dayanya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bundy sendiri, dia bilang, I am the most cold heart son a bitch you all never ever meet. Lanjut. Siapakah Ted Bundy?
Ted Bundy dilahirkan dengan nama Theodore Robert Cowell pada 24 November 1946. Ibunya bernama Eleanor Lois Cowell. Ted dilahirkan di Elizabeth Land Home for Infant Mother di Burlington, Vermont. Ted tidak mengetahui identitas ayahnya. Akte kelahirannya tertulis nama ayahnya adalah seorang salesman dan veteran angkatan udara bernama Lloyd Marshall. Namun, ada juga fakta lain yang mengatakan jika nama ayah di akte kelahiran Bundy hanya tertulis unknown, jadi tidak diketahui gitu. Di aktenya tulisan tidak diketahui. Ada ya yang kayak gitu ya. Maksudnya nggak tahu bapaknya tapi ditulis gitu. Tulis tidak diketahui nama ayahnya. Tapi ibu Ted Lois kemudian mengatakan kalau ia telah dirayu oleh seorang pelaut yang namanya kemungkinan Jack Worthington. Tapi tidak ditemukan catatan apapun dengan nama itu di arsip angkatan laut. Beberapa anggota keluarganya bahkan ada yang memiliki kecurigaan apakah Ted adalah anak dari ayah kandung Lois sendiri, Samuel Cowell, yang dikenal sangat kasar dan temperamen. Tapi tidak ada bukti otentik yang bisa mendukung atau membantah dugaan ini. Selama 3 tahun pertama hidupnya, Ted tinggal di rumah kakek neneknya, Samuel dan Eleanor Cowell di Philadelphia, yang membesarkannya seperti putra mereka sendiri karena mereka malu akan kelahiran Ted yang di luar pernikahan. Keluarga, teman, dan bahkan Ted kecil sendiri diberitahu bahwa kakek neneknya itu adalah orang tuanya dan ibunya adalah kakak perempuannya. Walaupun kelak ia nanti akan menemukan kebenaran tentang jati dirinya pada tahun 1969. Samuel Cowell sendiri adalah seorang yang kejam dan fanatik yang membenci orang kulit hitam, Italia, Katolik, dan Yahudi. Bahkan suka menganiaya istri dan anjing peliharaan mereka. Samuel Cowell juga pernah mendorong adik perempuan Lois, Julia, di tangga karena terlalu banyak tidur. Bundy kadang-kadang menunjukkan perilaku yang mengganggu. Bahkan pada usia dini, suatu hari Julia ingat ketika ia bangun dari tidur siangnya, ia mendapati dirinya telah dikelilingi oleh pisau dari dapur keponakannya, Ted, yang saat itu berusia 3 tahun berdiri di samping tempat tidur sambil tersenyum. Scary nggak lu? Anak bocah 3 tahun, ya kan? Pas kita bangun tidur, tiba-tiba anak bocah itu kita lihat lagi pegang pisau, senyum-senyum aneh. Coba, itu udah aneh banget tuh anak kayak gitu. Jadi sebenarnya si Ted itu dari kecil juga udah ada penyimpangan perilaku secara psikologi. Terus kakeknya yang terlalu sering memukul dan kasar menyebabkan Lois melarikan diri bersama Ted untuk tinggal bersama sepupu di Tacoma, Washington. Ketika Ted berusia 5 tahun, di sana Lois bertemu dan menikahi juru masak rumah sakit bernama Johnny Bundy, yang secara resmi mengadopsi Ted kecil dan memberi nama belakangnya menjadi Ted Bundy. Nah, itulah kenapa belakangnya menjadi nama Ted Bundy. Bundy tidak menyukai ayah tirinya. Kelak ia akan menceritakannya kepada seorang pacarnya bahwa ia meremehkan sosok ayah tirinya itu dan digambarkan sebagai pria yang tidak cerdas dan tidak punya uang. Masih kecil aja udah matre loh. Gimana udah gedenya. Terus Johnny dan Lois memiliki 4 orang anak. Meskipun Johnny berusaha untuk mengajak serta Ted ke acara-acara keluarga seperti berkemah dan lain-lain, tapi si Ted ini tetap aja jauh dari ayahnya. Jadi bapak tirinya tuh berusaha agar si Ted ini dekat sama dia gitu. Tapi tetap aja si Ted tetap aja benci gitu, nggak suka sama bapak tirinya. Ketika dia berbicara dengan McCloud dan Ines Ward, penulis biografinya, dia mengisahkan bagaimana dirinya mengelilingi komplek rumahnya, menyusuri tong-tong sampah untuk mencari foto-foto wanita telanjang. Ted juga menjelaskan bagaimana ia gemar membaca majalah detektif, novel kriminal, dan film dokumenter tentang para kriminal, khususnya cerita-cerita yang melibatkan kekerasan seksual, terutama ketika cerita-cerita itu diilustrasikan dengan gambar mayat atau cacat tubuh. Ia pun menggambarkan dirinya yang gemar mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Ted pun gemar menyusuri malam untuk mencari jendela yang terbuka di mana
Dia bisa mengamati wanita membuka pakaian ataupun yang bisa dilihat. Intinya dia biasa malam-malam jalan ngintip-ngintip rumah orang gitu, yang nggak pakai pakaian telanjang kayak gitu. Nah, itu. Jadi kalau ada yang ngintip-ngintip, sebut saja namanya Ted. Nggak, gue bercanda tuh. Bundy juga menggambarkan tentang kehidupan sosialnya, bahwa dia sebagai sosok remaja lebih memilih untuk menyendiri karena Ted tidak memahami arti pertemanan. Kata Ted, "Aku tidak tahu apa yang membuat seseorang ingin berteman," katanya. "Aku tidak tahu apa yang mendasari interaksi sosial." Teman sekolah dari sekolah menengah Woodrow Wilson mengatakan bahwa Bundy cukup dikenal dan sangat disukai di sana. Mereka menggambarkan sosok Ted laksana seekor ikan kecil yang berada di sebuah kolam yang besar. Terus, bermain ski adalah satu-satunya hal yang menarik bagi Bundy. Dia sering melakukan kegiatan itu dengan menggunakan alat curian dan tiket palsu. Selama sekolah menengah, ia ditangkap setidaknya 2 kali karena dicurigai kasus pencurian mobil. Ketika ia mencapai usia 18, rincian catatan kriminalnya dihapus, yang sudah merupakan kebiasaan di hukum Washington. Jadi umur 18 tuh, kalau ada kasus-kasus itu pas 18 bisa dihapus umurnya. Umurnya pas bisa dihapus kasusnya. Ted Bundy lulus dari sekolah menengah pada tahun 1965, kemudian mendaftar di University of Puget Sound di dekat rumahnya. Dia hanya mengisi kuliahnya selama 1 tahun, berarti sekitar 2 semester lah, sebelum pindah ke Universitas Washington untuk belajar bahasa China. Dia keluar dari kuliahnya sesaat pada tahun 1968, tetapi dengan cepat mendaftar kembali di jurusan psikologi. Selama keluar dari sekolah, ia mengunjungi East Coast, tempat di mana ia mengetahui bahwa wanita yang ia yakini sebagai saudara perempuannya sebenarnya adalah ibunya. Pada tahun 1967, Ted berpacaran dengan teman sekelasnya, Stephanie Brooks. Pada awal 1968, ia keluar dari perguruan tinggi dan bekerja di berbagai pekerjaan dengan upah rendah. Dia juga menjadi sukarelawan di kantor kampanye Presiden Nelson Rockefeller di Seattle dan menjadi sopir dan pengawal Arthur Fletcher. Selama kampanye untuk menjadi gubernur jenderal negara bagian Washington, pada bulan Agustus tahun itu, Bundy menghadiri konvensi nasional Partai Republik tahun 1968 di Miami sebagai delegasi Rockefeller. Tak lama kemudian, Brooks mengakhiri hubungan mereka dan kembali ke rumah keluarganya di California. Ia kecewa karena ketidakdewasaan Bundy dan menganggapnya kurang ambisi. Bundy lalu mengunjungi kerabat di Arkansas dan Philadelphia untuk mendaftar selama 1 semester di Temple University. Bundy kembali ke Washington pada musim gugur 1969. Ketika dia bertemu Elizabeth Cooper, seorang janda dari Ogden, Utah yang bekerja sebagai sekretaris di Universitas Kedokteran Washington. Hubungan mereka yang penuh badai akan terus berlanjut bahkan hingga kelak Ted ditahan pertama kalinya di Utah pada tahun 1976. Lanjut, pada pertengahan 1970 bro, Ted fokus ingin terdaftar kembali di UW. Tulisannya U sama W. Kali ini di jurusan psikologi. Ia menjadi siswa teladan dan disegani oleh para profesornya. Pada tahun 1971, ia mengambil pekerjaan di pusat krisis hotline bunuh diri Seattle, di mana ia bertemu dan bekerja sama dengan Ann Rule, seorang mantan perwira polisi Seattle yang kelak akan menulis salah satu biografi Bundy, yang judul biografinya The Stranger Beside Me. Rule melihat tidak ada yang mengganggu kepribadian Ted pada saat itu dan menggambarkannya sebagai baik hati, solider, dan empati. Setelah lulus dari UE pada tahun 1972, Ted bergabung dengan kampanye pemilihan ulang Gubernur Daniel J. Evans. Ia menyamar sebagai mahasiswa. Ia membayangi lawan Evans, mantan Gubernur Albert Rossellini, dan merekam pidato Rossellini untuk dianalisis oleh tim Evans. Setelah Evans terpilih kembali, Bundy dipekerjakan sebagai asisten untuk Ross Davis, ketua Partai Republik Negara Bagian Washington. Davis berpikir baik tentang Bundy dan menggambarkannya sebagai pintar, agresif, dan tunduk pada peraturan. Pada awal tahun 1973, meskipun nilai-nilai tes Bundy biasa saja, ia diterima di sekolah-sekolah hukum UPS dan Universitas Utah.
Berkat kekuatan surat rekomendasi dari Evans, Davis, dan beberapa profesor psikologi UE, selama perjalanan ke California untuk urusan Partai Republik pada musim panas 1973, Bundy mencoba membangun kembali hubungannya dengan Brooks yang mengagumi transformasinya menjadi seorang profesional yang berdedikasi dan serius yang tampaknya berada di puncak karir hukum dan politiknya. Tapi di sisi lain, ia tetap menghentikan Clover. Lanjut. Pada musim gugur 1973, Bundy diterima di UPS Law School dan terus pacaran dengan Brooks yang terbang ke Seattle beberapa kali untuk tinggal bersamanya. Mereka membahas pernikahan. Pada satu titik, ia memperkenalkan Brooks pada Davis sebagai tunangannya. Namun pada Januari 1974, Ted tiba-tiba memutuskan hubungannya dengan Brooks. Ia menolak semua telepon dan surat dari Brooks. Sebulan kemudian, Brooks menuntut untuk mengetahui mengapa Bundy secara sepihak mengakhiri hubungannya mereka tanpa penjelasan. Dengan suara datar dan tenang, dia menjawab, "Stephanie, aku tidak tahu apa maksudmu," dan menutup telepon. Sejak itu, Brooks tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Tapi kelak ia menjelaskan, "Aku hanya ingin membuktikan pada diriku sendiri kalau aku bisa menikahinya." Tetapi Brooks sendiri menyimpulkan kalau Ted memang sengaja merencanakan semua penolakan ini karena berendam atas putusnya hubungan mereka yang memang dilakukan oleh Brooks pada tahun 1989. Jadi sengaja tuh pada tahun 1989. Pada saat itu, Ted mulai bolos di sekolah hukum. Pada bulan April, ia telah berhenti sepenuhnya ketika para wanita muda mulai saat itu satu persatu menghilang dari Pacific Northwest. Oke, ini sisi kita baru mulai, bro. Kita baru mulai kejahatan si Bundy. Kejahatan yang dimulai oleh Bundy. Tidak ada catatan pasti kapan pembunuhan pertama Ted dilakukan karena ia selalu menceritakan kisah berbeda kepada setiap orang. Jadi dia beda-beda tuh cerita ke orang-orang beda-beda. Jadi nggak bisa dipastiin pertama kali pembunuhan yang dia lakukan kapan. Bahkan jumlah akhir korban Bundy pun diduga masih banyak lagi yang belum diakui oleh Bundy. Bahkan para detektif meyakini jika Bundy telah melakukan kejahatannya sejak remaja. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa ia menculik dan membunuh Anne Marie Barr dari Tacoma yang berusia 8 tahun pada tahun 1961. Ketika ia berusia 14 tahun, sebuah tuduhan yang ia bantah berulang-ulang kali. Dia pernah mengatakan bahwa dia mencoba penculikan pertamanya pada tahun 1969 di Ocean City, New Jersey, tetapi tidak membunuh siapapun sampai sekitar tahun 1971 di Seattle. Ucapannya selalu berubah-ubah. Serangan pertama yang dilakukan Ted Bundy bukanlah sebuah pembunuhan, melainkan serangan terhadap Karen Sparks yang berusia 18 tahun, seorang mahasiswa dan penari di University of Washington. Bundy masuk ke apartemennya dan memukulnya sampai pingsan dengan batang logam sebelum melakukan pelecehan seksual dengan benda yang sama. Serangannya membuat koma 10 hari dan dengan cacat seumur hidup dan cacat mental. Jadi gara-gara serangannya si Bundy, akhirnya dia cacat seumur hidup sampai cacat mental. Sebulan setelah penyerangannya terhadap Karen Sparks, Bundy menyelinap ke rumah Linda Ann Healy di pagi hari. Seorang siswi lulusan UE, Ted lalu memukulnya hingga tak sadarkan diri, lalu memakaikan Healy baju dan sepatu, lalu membawa tubuhnya ke mobilnya. Healy kemudian tidak pernah terlihat lagi, tetapi tengkoraknya ditemukan bertahun-tahun kemudian di salah satu lokasi di mana Bundy membuang mayatnya. Setelah itu, Bundy terus menargetkan para wanita untuk menjadi korban selanjutnya di daerah tersebut. Salah satu trik Bundy dalam mendekati wanita adalah sambil mengenakan gips atau terlihat cacat dan meminta mereka untuk membantunya memasukkan sesuatu ke mobilnya. Dia kemudian akan memukul mereka sampai pingsan sebelum mengikat, memperkosa, dan membunuh, lalu membuang tubuh mereka di lokasi terpencil di hutan. Bundy sering mengunjungi kembali ke tempat-tempat ia membuang mayatnya untuk berhubungan seks dengan mayat, dan mayat mereka tuh sudah membusuk. Dalam beberapa kasus, Bundy akan memenggal korbannya dan menyimpan tengkorak mereka di apartemennya, tidur di samping tengkorak-tengkorak itu. Selama 5 bulan berikutnya, Bundy menculik dan membunuh 5 mahasiswi di Pacific Northwest: Donna Gail Manson, Susan Ellen Rancourt,
Taman Robert Catlin, Brenda Carroll Bell, dan Georgian Hawkins. Menanggapi begitu banyaknya kasus orang hilang, polisi melakukan penyidikan besar-besaran dan meminta sejumlah agen pemerintah yang berbeda untuk membantu mencari para wanita yang hilang. Selama periode ini, Bundy bekerja di Olympia sebagai asisten direktur di Seattle Crime Prevention Advisory Commission, di mana ia menulis sebuah pamflet untuk perempuan tentang pencegahan pemerkosaan, dan kemudian bekerja di Department of Emergency Service atau DES, sebuah agen pemerintah yang menangani pencarian perempuan yang hilang. Di DES, ia bertemu dan mengencani seorang wanita bernama Carol Ann Bond, seorang ibu 2 anak yang bercerai 2 kali yang 6 tahun kemudian akan memainkan peran penting dalam fase akhir hidupnya. Oke, lanjut. Relokasi ke Utah dan penangkapan untuk penculikan. Ketika perburuan penculikan berlanjut, polisi telah mengumpulkan banyak saksi yang mendeskripsikan sosok Ted Bundy dan mobilnya dalam waktu yang bersamaan, di mana beberapa mayat korbannya mulai ditemukan di hutan. Bundy diterima di sekolah hukum di Utah dan pindah ke Salt Lake City. Di sana dia terus memperkosa dan membunuh para wanita, termasuk seorang pejalan kaki di Idaho dan 4 gadis remaja di Utah. Clover sadar kalau Bundy telah pindah ke daerah itu, dan ketika ia mengetahui pembunuhan di Utah, dia memanggil polisi untuk kedua kalinya untuk menegaskan kembali kecurigaannya bahwa Bundy berada di balik pembunuhan itu. Sekarang ada banyak bukti yang mengarah ke Ted Bundy, dan ketika para penyidik Washington mengumpulkan data mereka, nama Bundy muncul di bagian atas daftar tersangka. Dia akan dijerat hukum karena penculikan, penyerangan, dan dikirim ke penjara sementara polisi berusaha untuk menyelidiki kasus pembunuhan terhadapnya. Pada 16 Agustus 1975, Bundy ditangkap oleh petugas patroli jalan raya Utah Bob Hayward di Danger, pinggir kota Salt Lake lainnya. Hayward telah mengamati Bundy mengelilingi area perumahan pada dini hari. Bundy melarikan diri dari area tersebut dengan kecepatan tinggi setelah melihat mobil patroli. Petugas menggeledah mobil setelah ia menyadari bahwa kursi penumpang dengan Volkswagen telah dilepas dan ditempatkan di kursi belakang. Dia menemukan topeng ski, topeng yang dibuat dari pantyhose, linggis, borgol, kantong sampah, gulungan tali, pemecah es, dan barang-barang lainnya yang awalnya dianggap sebagai alat pembobolan. Bundy menjelaskan bahwa topeng ski itu untuk bermain ski. Dia telah menemukan borgol di tempat sampah dan sisanya adalah barang-barang rumah tangga biasa. Namun, detektif Jerry Thompson teringat kepada tersangka yang sama dengan deskripsi mobil dari kasus penculikan Daronch November 1974 yang cocok dengan nama Bundy. Dalam pencarian di apartemen Bundy, polisi menemukan panduan ke resort ski Colorado dengan tanda centang di Wildwood Inn dan brosur yang mengiklankan sekolah tinggi Fremont di Bountiful, tempat Debra Ken menghilang. Polisi tidak memiliki bukti yang cukup untuk menahan Bundy dan ia pun dibebaskan. Lagi-lagi dibebaskan. Polisi Salt Lake City menempatkan Bundy dalam pengawasan 24 jam. Clover menemukan benda-benda yang dia tidak bisa mengerti di rumahnya di apartemen Bundy. Barang-barang ini termasuk kruk, tas plester yang ia akui didapat dari rumah medis, dan pisau daging yang tidak pernah digunakan untuk memasak. Benda-benda lab termasuk sarung tangan bedah, pisau dalam kotak kayu, dan sekarung penuh pakaian wanita. Clover curiga bahwa ia telah mencuri hampir semua barang berharga yang ia miliki. Tapi Bundy selalu memperingatkannya, "Jika kamu memberitahu siapapun, aku akan mematahkan lehermu." Itu kata Bundy. Dia mengatakan Bundy menjadi sangat marah setiap kali Clover meminta Bundy untuk memotong rambutnya yang dinilai sudah panjang dan belah di tengah. Dia kadang-kadang terbangun di tengah malam hanya untuk mencari di bawah selimut dengan senter memeriksa tubuhnya. Ia menyimpan kunci pas yang menempel di tengah gagangnya di bagasi mobilnya. Detektif mengkonfirmasi bahwa Bundy tidak bersama Clover pada malam-malam di mana para korban telah menghilang. Juga pada hari Ott dan Neslen diculik. Tak lama kemudian Clover diwawancari oleh detektif Kathy McChesney dan mengetahui keberadaan Stephanie Brock dan pertunangan singkatnya dengan Bundy sekitar Natal 1973.
Pada bulan September, Bundy menjual Volkswagen Beetle miliknya ke seorang remaja Midvale. Polisi utama menahannya dan teknisi FBI membongkar dan menggeledahnya. Mereka menemukan sampel rambut yang cocok yang diperoleh dari tubuh Karen Campbell, Melissa Smith, dan Carol Daronch. Para wanita yang dilaporkan menghilang dan diduga telah diculik Bundy. Helai rambut di mobil tersebut cocok dengan rambut dari 3 korban berbeda yang belum pernah bertemu satu sama lain, yang pastinya menjadi kebetulan langka yang membingungkan. Namun, di antara ketiga wanita tersebut, Carol Daronch berhasil melarikan diri dari Bundy dan kelak ia memberikan kesaksian di persidangan Bundy. Pada 2 Oktober, para detektif menetapkan Bundy sebagai tersangka. Bukti memang tidak cukup untuk menghubungkannya dengan Debra Kent. Debra Kent itu yang tubuhnya tidak pernah ditemukan, meskipun sebuah kerangka yang ditemukan di dekat sekolah kemudian diidentifikasi sebagai Kent dengan analisis DNA. Tetapi lebih dari cukup bukti untuk menuduhnya melakukan penculikan dan penyerangan dalam kasus Daronch. Dia dibebaskan dengan jaminan $15.000 dan ditebus oleh orang tuanya. Polisi Seattle belum memiliki cukup bukti untuk menuntutnya dalam pembunuhan di Pacific Northwest, tetapi membuatnya tetap di bawah pengawasan ketat. Pada bulan November, 3 penyidik utama kasus Bundy bertemu di Aspen, Colorado dan bertukar informasi dengan 30 detektif dan jaksa penuntut dari 5 negara bagian. Yakin bahwa Bundy adalah pembunuh yang mereka cari, dan mereka sepakat untuk mencari lebih banyak bukti yang kuat untuk dapat menuntut Bundy atas pembunuhan. Pada bulan Februari 1976, Bundy diadili atas penculikan Daronch dan Hakim Stewart Hansen Jr. memutuskan dia bersalah atas penculikan dan penyerangan. Pada bulan Juni, dia dituntut 1-15 tahun penjara. Pada bulan Oktober, dia ditemukan bersembunyi di semak-semak di halaman penjara, membawa peralatan peta jalan, jadwal penerbangan, dan kartu jaminan sosial, dan menghabiskan beberapa minggu di sel isolasi. Masih di bulan yang sama, otoritas Colorado, Bundy dituduh melakukan pembunuhan terhadap Karen Campbell. Pada tanggal 7 Juni 1977, Bundy dibawa ke pengadilan Pitkin County di Aspen untuk pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak mengenakan borgol atau belenggu kaki. Saat istirahat, dia meminta untuk mengunjungi perpustakaan pengadilan untuk meneliti kasusnya. Sementara, para pengawal yang mengikutinya terhalang pandangan oleh rak buku. Dia membuka jendela dan melompat dari lantai 2 yang menyebabkan pergelangan kakinya terkilir saat melompat. Ia pun lalu mendaki ke selatan menuju pegunungan Aspen. Selama 2 hari ia berkeliaran tanpa tujuan di gunung. 3 hari kemudian ia mencuri mobil di tepi lapangan golf Aspen. Dingin, kurang tidur, dan pergelangan kakinya yang terkilir. Ia kemudian kembali ke Aspen di mana 2 petugas polisi melihat mobilnya. Ia sudah jadi buronan polisi selama 6 hari. Ia kembali ditangkap. Sebenarnya kasus yang saat itu menjerat Bundy terbilang lemah, kurang bukti lah di pengadilan. Setidaknya ia mungkin hanya dihukum 1,5 tahun. Kalau saja Bundy bertahan, ia bisa segera menjadi orang bebas. Tapi sebaliknya bro, justru Bundy menyusun rencana pelarian lagi. Dia mulai menyusun rencana pelariannya dengan menyiapkan pisau gergaji besi dari narapidana lain dan mengumpulkan $500 tunai diselundupkan dari orang-orang yang membesuknya, terutama dari Carol Ann Bond tuh yang ngebantunya. Pada malam hari, ketika tahanan lain mandi, dia melihat sebuah lubang sekitar 1 kaki 0,30 meter persegi di langit-langit selnya, yang kemungkinan bisa ia lalui dengan cara merangkak di atasnya. Bundy pun berusaha menurunkan berat badannya dengan berbagai cara. Akhirnya berat tubuhnya turun 16 kilo yang dirasa cukup untuk menembus dan merangkak di langit-langit itu. Sampai ada usaha menurunkan berat badan bro. Ini benar-benar nih orang. Pada malam tanggal 30 Desember, saat staf penjara libur Natal, Bundy menumpuk buku-buku di tempat tidurnya lalu menutupinya dengan selimut untuk mensimulasikan tubuh tidurnya. Dia pun memanjat ke Rolling Road, terus menuju langit-langit tepat di atas ruang kepala penjara saat itu sedang keluar untuk makan malam bersama istrinya. Bundy pun mengganti pakaian apinya dengan seragam sipir penjara dari dalam lemari, dan ia pun berjalan keluar dengan leluasa menuju kebebasan. Setelah mencuri mobil, Bundy menuju ke timur dari Glenwood
Spring, tetapi mobilnya mogok di perjalanan dan seorang pengendara yang lewat memberinya tumpangan ke Vail. Dari sana dia naik bis ke Denver lalu terbang ke Chicago. Sementara itu di tempat penjara kaburnya Bundy sama sekali belum menyadari bahwa ada seorang napi yang kabur hingga 17 jam kemudian. Tapi pada saat itu Bundy sudah berada di Chicago. Selama pelarian, Bundy berusaha untuk menahan diri untuk tidak melakukan tindak kriminal. Ia berusaha melamar pekerjaan tapi batal ketika mereka meminta kartu identitas Bundy. Akhirnya ia mulai mencuri kartu kredit seorang wanita yang tertinggal di keranjang belanja. Namun, pada 15 Januari 1978, Bundy memasuki asrama mahasiswi Chi Omega FSU melalui pintu belakang. Sekitar pukul 2.45 pagi, dia memukul Margaret Bowman, usianya 21, dengan sepotong kayu ek ketika dia tidur, kemudian menyekapnya dengan stocking nilon. Dia kemudian memasuki kamar tidur Lisa Levy yang berusia 20 tahun dan memukulinya sampai pingsan, mencekiknya, merobek salah satu putingnya, menggigit pantat kirinya, dan melakukan kekerasan seksual menggunakan botol. Di kamar tidur yang bersebelahan, dia menyerang Kathy Kleiner, mematahkan rahangnya dan menggigit pundaknya, dan kemudian menyerang Karen Candler yang menderita geger otak, patah rahang, kehilangan gigi, dan jari yang hancur. Detektif Tallahassee mengatakan bahwa keempat serangan itu terjadi pada waktu kurang dari 15 menit dan lebih dari 30 saksi tidak mendengar apapun saat serangan itu. Setelah meninggalkan asrama, Bundy masuk ke sebuah apartemen 8 blok jauhnya dari asrama sebelumnya dan menyerang siswa FSU Cheryl Thomas. Bundy mematahkan pundak dan rahangnya juga, membuat saraf yang mengarah ke telinga kirinya putus, sehingga korban mengalami gangguan pendengaran dan keseimbangan. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, korban berbaring di lantai bersimbah darah setelah dipukuli habis-habisan. Di ranjang Thomas, polisi menemukan noda sperma dan topeng pantyhose yang berisi 2 rambut yang setelah dicocokkan adalah milik Bundy. Pada 8 Februari, Bundy menuju Jacksonville dengan van FSU curiannya di suatu tempat, tepatnya di SMP Lake City. Kimberly Diana Lace yang berusia 12 tahun dipanggil ke ruang kelasnya oleh seorang guru yang untuk mengambil dompet yang tertinggal. Tapi setelah itu Lace tidak pernah kembali ke kelas. 7 minggu kemudian, setelah pencarian intensif, jasadnya ditemukan di kandang babi di Suwannee River State, barat laut Lake City. Ada noda sperma yang ditemukan di selangkangan pakaian dalamnya, darah di celana jeans biru, dan robekan di sebagian besar pakaiannya. Dalam pemeriksaan medis menyatakan bahwa Kim telah terbunuh saat serangan seksual tersebut. Pada tanggal 12 Februari, Bundy mencuri mobil dan melarikan diri dari Tallahassee menuju ke arah barat melintasi Florida Panhandle. 3 hari kemudian, sekitar pukul 1 pagi, ia dihentikan oleh petugas kepolisian Pensacola. Ketika diberitahu bahwa dia ditahan, Bundy menendang kaki petugas polisi dan berlari. Polisi melepaskan tembakan peringatan dan mengejarnya. Akhirnya, polisi bisa menaklukkannya dan menangkap Bundy. Dalam kendaraan yang dicuri ada 3 set ID milik siswa perempuan FSU, 21 kartu kredit curian, dan 1 set televisi curian. Ketika petugas polisi itu membawa si tersangka ke penjara, ia tidak menyadari bahwa dia baru saja menangkap salah satu dari 10 buronan paling dicari FBI. Dan saat itu ia mendengar Bundy berkata, "Seandainya kamu membunuhku." Bundy diadili atas pembunuhan dan penyerangan di Chi Omega pada Juni 1979 yang diliput oleh 250 wartawan dari 5 benua dan merupakan yang pertama disiarkan televisi secara nasional di Amerika Serikat. Bundy mengaku bersalah atas pembunuhan Levy, Bowman, dan Leach. Saat pengadilan, Bundy memang tidak hanya dihadiri orang-orang yang marah yang datang untuk mengutuk pria itu, tapi juga dihadiri para wanita muda yang mencari perhatian si pembunuh yang berwajah tampan dan karismatik. Ada asumsi yang mengatakan jika korban Bundy adalah wanita-wanita berambut panjang, belah tengah, dan mengenakan anting-anting melingkar.
Dan karena itu para wanita yang akan datang ke pengadilan untuk mencuri perhatian Bandi. Mereka hadir dengan rambut mereka yang juga dibelah tengah serta memakai anting-anting melingkar. Beberapa dari mereka bahkan mengecat rambut mereka dengan warna coklat yang sama. Mereka ingin menarik perhatian Bandi. Pada 24 Juli 1979, Bandi dihukum atas pembunuhan Bowman dan Levy, 3 tuduhan percobaan pembunuhan tingkat pertama untuk serangan terhadap Kleiner, Candler, dan Thomas, dan 2 tuduhan pencurian. Hakim pengadilan Edward Howard menjatuhkan hukuman mati untuk pembunuhan. 6 bulan kemudian, persidangan kedua terjadi di Orlando untuk penculikan dan pembunuhan Kimberly Leach. Bandi sekali lagi dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati. Selama menjalani hukuman persidangan, Bandi meminta Carol Ann Bond untuk menikah dengannya. Bond yang pindah ke Florida untuk berada di dekat Bandi dan bersaksi atas nama selama 2 persidangan. Bandi menerima lamarannya dan mereka pun resmi menikah. Dan beredarlah bahwa kabarnya Bond telah mengandung anak Bandi. Banyak yang berspekulasi bagaimana Bond bisa hamil sementara Bandi berada di penjara. Peraturan penjara tidak mengizinkan melakukan kunjungan suami istri ketika berada dalam hukuman mati. Rumor pun beredar, ada yang berspekulasi bahwa Bond telah menyelundupkan kondom ke penjara dan meminta Bandi untuk menyimpan materi genetiknya di dalam kondom dan menyelundupkan kembali kepada Bond melalui ciuman. Namun, ada yang mengatakan jika spekulasi terlalu berlebihan, bisa saja mereka menyuap penjaga untuk bisa berhubungan seks di berbagai sudut fasilitas penjara. Pada 10 Februari 1980, Bandi dijatuhi hukuman mati untuk ketiga kalinya dengan kursi listrik. Ketika hukuman diumumkan, Bandi berdiri dan berteriak katakan kepada juri bahwa mereka salah. Hukuman mati ketiga ini kelak dilaksanakan 9 tahun kemudian. Pada Oktober 1982, Bond melahirkan seorang anak perempuan bernama Rose Bandi yang bisa dipanggil Rose. Lahir pada 24 Oktober 1982. Rose Bandi merupakan satu-satunya anak biologis Ted Bundy. Meskipun Bundy seorang terpidana mati 3 kali, tapi istrinya Bond dengan setia selalu membawa putri mereka yang bernama Rose di setiap kunjungannya ke penjara. Dalam sebuah wawancaranya, Bundy ditanya alasan penyerangan seksual yang dilakukannya. Menurutnya, semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk benar-benar memiliki korbannya. Pada awalnya, ia membunuh korbannya karena alasan untuk menghilangkan kemungkinan ditangkap. Tetapi kemudian, pembunuhan menjadi bagian dari petualangannya. The ultimate possession was in fact the taking of the life, and then the physical possession of the remains. Menurut Bundy, ada kepuasan tersendiri saat membunuh. Dia mengatakan bahwa pembunuhan bukan hanya sebuah kejahatan atau kekerasan. Dia bilang, it becomes possession, they are part of you. The victim become a part of you, and you two are forever one. And the ground where you kill them or let them become sacred to you, and you will always be drawn back to them. Itu menjadi milik kita. Mereka akan menjadi bagian dari dirimu dan kalian berdua, dirinya dan korban selamanya menyatu. Dan tanah tempat kamu membunuh mereka atau meninggalkan mereka akan menjadi tempat keramatmu dan kamu akan selalu kembali pada mereka. Itu kata Teddy. Juli 1984, penjaga menemukan 2 bilah gergaji besi yang disembunyikan Bundy di selnya. Sebuah batang baja di salah satu jendela sel telah gergaji sepenuhnya di bagian atas dan bawah dan direkatkan kembali ke tempatnya dengan menggunakan sabun. Beberapa bulan kemudian, penjaga menemukan cermin yang tersembunyi di dalam sel dan Bundy pun kembali dipindahkan ke sel lainnya. Dan dalam periode ini, ada kejadian di mana Bundy diserang oleh sekelompok tahanan terpidana mati lainnya. Tapi Bundy menyangkal kalau dirinya telah diserang, tapi sejumlah narapidana mengaku melakukan kejahatan tersebut. Para terpidana itu ramai-ramai memperkosa Bundy yang mereka sebut sebagai geng rap. Suatu waktu, Bundy merinci tentang apa yang dia lakukan pada beberapa korban setelah kematian mereka.
Dia mengatakan kepada mereka bahwa ia kerap mengunjungi kembali tempat-tempat yang membuang korbannya dan bersetubuh dengan jasad mereka yang sudah membusuk dan baru berhenti setelah jasad-jasad itu benar-benar membusuk. Dalam beberapa kasus, Bundy pernah merias wajah Melissa Smith yang tak bernyawa dan dia berulang kali mencuci rambut Laura Aime. Bundy pun memenggal sekitar 12 korbannya dengan gergaji besi dan menyimpan kepala-kepala itu di apartemennya selama beberapa waktu sebelum membuangnya. 4 yang kemudian ditemukan di Gunung Taylor. Selama menunggu masa eksekusinya, banding terhadap kasus Bundy terus ditolak. Jadi ada bandingnya tuh. Selama menunggu masa eksekusinya, banding terhadap Bundy, kasus Bundy ini terus ditolak yang menyebabkan mundur tanggal eksekusi kematian si Bundy. Akhirnya diumumkan jika eksekusi Bundy akan dilaksanakan pada 24 Januari 1989. Menjelang eksekusinya, Bundy kembali mengakui beberapa kejahatan lainnya. Dia mengaku bahwa dia telah melakukan 8 pembunuhan di Washington dan Oregon, di mana saat ini dia adalah tersangka utama. Dia pun menggambarkan 3 korban lainnya yang sebelumnya tidak dikenal di Washington dan 2 di Oregon yang dia tolak untuk diidentifikasi. Bundy hanya mengatakan dia meninggalkan mayat kelima milik Donna Manson di Taylor Mountain, tetapi membakar kepalanya di perapian rumah Clover. Dia menggambarkan dengan detail grafis penculikan atas George Hawkins dari lorong UE, University of Washington. Bagaimana dia telah memujuknya ke mobil sebelum membuatnya tak sadarkan diri, dengan linggis yang sebelumnya dia letakkan di samping kendaraan, sebelum memborgolnya dan membawanya ke Issaquah, tempat yang mencekiknya, lalu menghabiskan sepanjang malam dengan jasad korbannya dan kemudian mengunjungi kembali jenazahnya pada 3 kesempatan yang berbeda. Bundy menggambarkan secara detail TKP Issaquah, tempat di mana tulang otak Naslund dan Hawkins ditemukan, seolah-olah ia sedang berada di sana. Seolah-olah ia melihat segalanya. Bundy begitu tergila-gila pada tempat dan menghabiskan banyak waktu di sana. Bundy seolah memiliki kemarahan nyata terhadap perempuan. Dia tidak memiliki belas kasihan sama sekali baginya. Pembunuhan adalah pencapaian hidupnya. Bundy juga mengaku kepada detektif dari Idaho, Utah, dan Colorado bahwa dia telah melakukan banyak pembunuhan tambahan, termasuk beberapa yang tidak diketahui polisi. Namun polisi menduga Bundy melakukan hal ini hanya untuk menunda eksekusinya. Dia dengan sengaja menyembunyikan beberapa detail kejahatannya dan berharap polisi kembali mengorek keterangan darinya dan menunda eksekusi. Karena dari beberapa pengakuan tambahannya, Bundy menolak untuk memberi keterangan lebih rinci. Satu-satunya orang yang tahu tempat peristirahatan korbannya adalah Bundy sendiri. Pengacara Bundy, Diana Weiner, seorang pengacara muda Florida yang dirumorkan menjalin affair dengan Ted Bundy dan diklaim sebagai cinta terakhirnya Bundy. Diana lah yang banyak berjuang selama pengadilan Bundy dan ia kerap mengunjungi Bundy sekitar 70 kali ke penjara. Diana Weir meminta keluarga beberapa korban Colorado dan Utah untuk mengajukan petisi kepada Gubernur Florida, Bob Martinez, untuk menunda eksekusi agar memberikan waktu kepada Bundy untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut. Semua menolak karena keluarga korban sudah percaya bahwa para korban sudah mati dan Ted telah membunuh mereka dan mereka tidak membutuhkan pengakuan Bundy. Sementara istri Bundy, Bone, yang telah memperjuangkan ketidakbersalahan Bundy di seluruh masa penahanan dan pengadilan, merasa sangat dihianati. Dia pun menggugat cerai Bundy dan pergi ke Washington bersama putri Bundy yang bernama Rose. Bone menolak untuk menerima telepon terakhir dari Bundy di hari dia dieksekusi. Bone merasa terluka atas hubungan Bundy dengan Diana Weiner dan hatinya hancur oleh semua pengakuan Bundy tentang kejahatannya di hari-hari terakhirnya. Bundy pun meninggal di kursi listrik pada pukul 7.16 menit pagi hari pada 24 Januari 1989. Di usia 42 tahun, ratusan orang bersukaria, menari, dan menyalakan kembang api di padang rumput di seberang jalan penjara saat eksekusi dilaksanakan. Mereka bersorak keras ketika mobil jenazah putih berisi jenazahnya keluar dari penjara. Tubuhnya dikremasi di Gainesville dan abunya disebar di lokasi yang dirahasiakan sesuai dengan keinginannya.
Sekarang di manakah Rose Bandi anaknya? Tidak ada yang mengetahui keberadaan Rose Bandi. Namun banyak yang menduga kemungkinan Bond menikah lagi dan mengganti nama belakangnya juga nama putrinya. Thank you udah ngedengerin kasusnya Ted Bundy. Mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran dari kasus ini. Thank you banget buat semua. Gue udah dibantu sama Rasweni yang ngumpulin artikelnya, dan moga-moga kejahatan kayak gini nggak ada lagi. Semoga bermanfaat. Dari gue Tinker, thank you buat lo semua yang udah dengerin kasusnya Bandi. Dan kalau ada kritik dan saran lo boleh masukin di kolom komentar. Apa mungkin ada yang mau pengen gue bahas tentang kasus-kasus yang lain, lo mungkin nanti bisa gue bahas. Oke, thank you buat semua, dan buat lo semua, see you next time and be careful anytime.